Hai, balik lagi di Lini Masa, salah satu program talk show. Gue nggak ngerti ini disebut talk show atau bukan. Tapi yang jelas gue punya podcast namanya Siniar Sastra, tapi di YouTube yang dalam sekian lama gue udah nggak upload. Gue coba mau ngebahas ulang tentang dilema penggunaan generative AI. Kita bahas. Buat yang belum tahu, kayaknya nggak mungkin nggak tahu sih. Semuanya tahu, dan karena teknologi ini cukup populer, jadi hampir di setiap koridor pasti ada. Bahkan kalau lu tahu ChatGPT, lu udah tahu dan menjadi bagian dari orang yang menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Lalu apa sih Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia masih banyak yang bisa diterjemahkan, tapi gue lebih seneng AI itu singkatan dari akal imitasi daripada kecerdasan buatan. Jadi AI ini, atau AI, gue nyebutnya AI aja ya. AI adalah sebuah mesin yang mampu belajar sendiri, mampu beradaptasi sendiri karena kumpulan dari algoritma-algoritma yang memang kompleks sekali, ya. Dia bisa diberikan bentuk pertanyaan, kemudian bentuk-bentuk keputusan-keputusan, sehingga di masa depan AI ini menjadi satu paket lengkap mesin yang mampu berpikir sendiri, mampu membuat keputusan sendiri. Yang ada lagi yang generative AI atau Gen AI. Gen AI ini gue langsung ngasih contoh aja, layaknya ChatGPT. Lu mencoba untuk memberikan atau mencari sebuah ide, misalnya ChatGPT tolong berikan aku ide untuk menggambar, maka dia akan keluar. Dan kegiatan itu disebut prompting. Dengan lu prompting, artinya lu mendapatkan ide dari generative AI tersebut, ya. Kemudian Gen AI atau generative AI tidak hanya dibuat untuk memproduksi teks, tapi juga gambar, audio, bahkan video animasi yang canggih. Kalau lo perhatikan di ChatGPT atau mungkin Grok dari Twitter atau mungkin Gemini, produk dari Google, atau mungkin Midjourney yang isinya tuh tentang gambar-gambar yang bisa diproduksi. Nah, ini menurut gua sangat canggih dan bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi kenapa AI bisa populer? Jadi pada dasarnya AI itu diciptakan untuk sebuah efisiensi, untuk membantu tugas-tugas manusia yang terbilang repetitif. Tapi seiring zaman berkembang, kapitalis itu udah mulai mencium aroma-aroma keuntungan. Ada cuan nih, kira-kira kan, ada cuan. Sejak teknik deep learning di tahun 2010, AI makin berkembang pesat, mulai mampu memproses bahasa, mengenal gambar, dan bahkan menyetir mobil sekalipun. Gokil banget sih. Tahun-tahun ChatGPT diperkenalkan, justru kalangan pembelajar makin ketergantungan terhadap ChatGPT, karena semua beban tugas yang diberikan oleh guru malah jadi gampang diselesaikan, karena banyak dari murid-murid, kalau lo tahu, suka menggunakan ChatGPT sebagai bentuk jawaban yang lengkap, karena mereka kebanyakan tidak percaya diri dengan jawaban mereka dan merasa menggantungkan critical thinking mereka terhadap mesin. Lalu jadinya apa? Jadinya progres mereka atau skill mereka menjadi tidak terasah. Yang harusnya kita bisa lebih kritis dalam berpikir, yang harusnya kita punya kreatif dan critical thinking, itu di skip, dilewati, karena mereka lebih berpikir
kenapa gue nggak pakai ChatGPT aja ya, lebih solid jawabannya, lebih bagus jawabannya, timbang gue nulis sendiri dengan bahasa pikiran gue sendiri tapi nilainya jelek. Dan ini yang bahaya sekali. Di lapisan masyarakat bawah, manusia-manusia ini justru nggak segan-segan ikut nimbrung, berharap dapat untung lebih dari industri tanpa etika. Tanpa malu mereka menyebut diri mereka pekerja seni, dan ini yang pengen gue bahas. Gue sebagai ilustrator cukup sedih pada saat AI ini muncul dengan isu-isu yang menyedihkan sekali ya, karena bisa menggeser dan membunuh industri kreatif. Tapi di sisi lain justru AI ini digunakan untuk mempermudah atau efisiensi para pekerja seni. Contohnya pada saat lu pengen brainstorming atau mencari ide-ide yang sifatnya tuh bisa dipermudah dengan lo searching di internet, tapi lu dengan ketik misalnya kasih gue ide atau tema untuk gue menggambar misalnya, dan itu lebih mudah keluar. Ditambah dengan munculnya orang-orang yang mulai menggunakan AI atau generative AI untuk memproduksi gambar, lalu alih-alih mempekerjakan atau meng-hire para ilustrator, ini malah jadi bencana buat kita. Kenapa? Karena mereka mulai berpikir bahwa kenapa gue harus mempekerjakan pekerja seni kalau gue bisa menciptakan seni lewat AI. Dan lo tahu itu salah, tapi tetap dilakukan. Ya, menurut lo kenapa AI itu banyak dibenci oleh para pekerja seni atau ilustrator? Betul, karena cara yang digunakan para kapitalis ini yang menciptakan AI tidak dengan etika. Justru malah dengan mencuri karya-karya para ilustrator yang dibuat untuk melatih program AI mereka. Misalnya lo seorang kapitalis ya, lo seorang investor yang pengen ikut tren bahwa lo harus punya website yang isinya bisa mengenerate atau memproduksi sebuah gambar hanya dengan teks. Misalnya gambar orang lagi mancing, lo prompting, lo enter, akan keluar jenisnya, aplikasinya keluar jenis style atau ilustrasinya, jumlahnya berapa, dan lain sebagainya. Dan caranya adalah lo mencari para ilustrator, lo mencari gambar-gambar yang kemudian lo ambil tanpa izin atau bahkan infringement ya jatuhnya ya. Dan itu bahaya sekali, karena karya siapapun dan sehebat apapun seorang ilustrator, karyanya akan tetap dicuri. Bahkan sekelas Adobe pun sudah melakukan ini. Banyak yang mulai menormalisasi penggunaan AI, alih-alih mempekerjakan para pekerja seni dan ilustrator, mereka nggak peduli. Mereka cuma peduli cuan, mereka cuma peduli efisiensi dan lain sebagainya, yang justru malah membunuh industri ini. Gue sebagai seorang ilustrator, gue ngerasa suara-suara yang seperti ini tuh sangat disayangkan sekali. Mulai dari bahkan di pemerintahan Indonesia menggunakan dan menormalisasi AI, bukannya mendukung UMKM atau ilustrator lokal yang lebih mumpuni untuk menggaungkan betapa humanisnya para pemerintah untuk menggunakan jasa ilustrator. Dan lo tahu di beberapa kampanye para politisi yang menggunakan AI, bahkan artis-artis dengan nama besarnya, dia juga ikut menormalisasikan AI. Dan ini cukup mengganggu sekali, karena kita tahu rakyat Indonesia adalah rakyat yang masih butuh sekali dorongan untuk membaca, untuk berliterasi dan lain sebagainya. Bayangkan orang-orang atau masyarakat yang seperti itu diberikan kekuatan berupa teknologi AI, lalu digunakan semena-menanya tanpa tahu bahwa kita nih para artis, kita nih para pekerja seni, ilustrator tuh benar-benar merasa tersingkirkan dengan adanya AI ini. Sebetulnya AI itu nggak salah, yang salah adalah orang dengan AI
atau manusia dengan AI. Jadi yang perlu digaungkan, yang perlu kita bikin berisik adalah mengangkat narasi-narasi bahwa AI itu adalah masalah etika. Ya, masalah etika. Bahkan di Meta itu kan meliputi Instagram, Facebook, kemudian WhatsApp dan segala sesuatu media yang coba lu post di situ sudah secara hukum diberitahukan bahwa akan dijadikan bahan untuk melatih AI mereka. Misalnya lu gambar, lu bikin ilustrasi atau lu coba bikin caption atau apapun itu yang lu posting, dan itu sudah menjadi milik Meta, aka di bawahnya Mark Zuckerberg. Untuk apa? Untuk melatih program AI mereka menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk ilustrator atau di kaca mata para pekerja seni, itu justru malah jadi dilema. Kita menggunakan sosial media untuk memasarkan karya-karya kita, untuk mencari makan, untuk mencari cuan dan lain sebagainya. Tapi tempat kita mencari makan pun justru malah mengambil hak-hak kita sebagai pekerja seni. Dan ini sangat disayangkan sekali. Makanya di Instagram gue sendiri, gue bilang bahwa karya-karya gue paling postingnya lebih ke sketsa-sketsa aja dibanding gambar jadi gitu ya. Karena gue berpikir nggak adil gue bikin ilustrasi dengan segala keringat gua, waktu yang gua keluarkan, energi dan lain sebagainya. Dan mereka enak banget buat ngambil itu secara cuma-cuma. Ya nggak cuma-cuma juga sih, bayarannya tetap berupa traffic, ya tetap berupa. Tapi kan I know there is no free lunch in this world. Nggak ada yang gratis di dunia ini, ya. Tapi semua gue ada kutipan bagus sebetulnya. Kalau sebuah produk dirasa gratis, besar kemungkinan yang jadi produknya adalah elu. Nah, menggunakan sosial media itu gratis, ya. Tapi mostly yang jadi produknya adalah kita sendiri. Sebagai seorang pengguna, seorang user, kita justru jadi produknya mereka. Dampak yang paling menyakitkan adalah bergesernya industri kreatif. Karena untuk disebut sebagai industri yang telah mati, itu kayaknya agak masih jauh. Karena di Cina itu perlahan-lahan grafiknya sudah mulai stabil. Grafik penggunaan AI pertama menukik, kemudian mulai meredam karena disinyalir beberapa AI prompter atau orang yang ngaku pekerja seni tapi cuma modal AI doang, itu akhirnya mulai dijauhi, mulai dipertimbangkan untuk tidak dipekerjakan. Malah di Cina itu isunya para ilustrator lokal, ilustrator manusia mulai dipekerjakan kembali dengan argumen atau istilah lebih mudah didiskusikan, lebih mudah untuk deal-dealannya dibanding AI prompter. Karena lo tau sendiri kan, kalau ilustrator lokal atau manusia itu justru lebih mudah untuk diajak diskusi, diajak deal-dealan projectnya, dan untuk dimintai revisi pun gampang gitu. Tidak seperti halnya AI prompter yang menurut gua ya lu ketik jadi selesai, dan revisi hal yang terperinci itu udah susah banget gitu. Misalnya gambar tangan yang udah jadi, kemudian si AI prompternya tidak memiliki kemampuan tersebut untuk mengedit tangan, sehingga disitulah kekurangannya. Karena daripada disebut industri kreatif yang mati, lebih baik kita beradaptasi. Dan ujung-ujungnya banyak yang mulai permisif dan mulai menerima bahwa AI kita jadikan alat aja. Dan itu betul, dan gue ngerasain sekali. Awalnya gue merasa menggunakan ChatGPT itu hal yang berdosa banget, atau mungkin menggunakan AI lain, generatif AI lain, sehingga gue berpikir bahwa apakah ini akan menggantikan pekerjaan gue sebagai seorang ilustrator.
dan ternyata industrinya mesti bergeser, dan lu sebagai pekerja kreatif juga harus beradaptasi dengan perubahan yang seperti ini. Kalau nggak lu akan mati. Akan susah sekali untuk berkompetisi di dunia internasional, khususnya kalau lu memang pasarnya di dunia internasional. Karena balik lagi, ini kembali ke moralnya masing-masing. Kita para pekerja seni hanya bisa mengingatkan bahwa yang terjadi adalah pencurian massal data-data pribadi yang kita sendiri tuh sebetulnya harusnya marah dan ngamuk. Tapi karena kita permisif dan pemaaf, jadi semuanya kayak ya udahlah gitu. Hukum di Indonesia juga tidak sekuat yang kita pikirkan, pokoknya capek banget tinggal di Indonesia. Nah, saran gue adalah dukung para pekerja seni lokal, khususnya teman-teman lo. Kalau memang temen lo punya skill untuk menggambar atau ngedit atau apapun itu, dukung, karena itu adalah bagian dari pekerjaan mereka, itu adalah karir mereka. Lalu apa yang harus gue lakuin? Gue harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau tidak, it's that. I think it's done. See you other content. Bye.